Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Kylian Mbappe berhasil menjadi penyelamat PSG setelah mencetak 1 gol. Sementara Ralf Rangnick meminta bantuan psikolog untuk Manchester United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Chelsea siap mendukung rencana pembelian Thomas Tuchel dengan memberikan dana segar. Sementara di klub Inggris lainnya ada Christian Eriksen yang siap debut kompetitif bersama Brentford. Dilansir dari The Telegraph, kabarnya Thomas Tuchel akan mendapat dukungan penuh dari manajemen Chelsea. Kabarnya Tuchel akan mendapat dana segar untuk belanja pemain nanti. Tuchel pun sudah menentukan prioritas belanja dan ingin mendatangkan bek tengah baru. Pasalnya Antonio Rudiger dan Andreas Christensen bakal hengkang dari Stamford Bridge. Selain bek, Tuchel juga mengincar penyerang dan 1 gelandang baru. Christian Eriksen terlihat siap untuk debut bersama Brentford di bulan Februari ini. Sebelumnya Eriksen sudah menjadi starter di pertandingan melawan Southampton United. Pada laga tersebut Eriksen berhasil memberi assist untuk gol pertama Josh Davila. Dengan 1 laga uji coba yang tersisa, Eriksen bisa menjalani debutnya di akhir pekan ini. Eriksen mungkin akan tampil dari bangku cadangan di pertandingan berikutnya melawan Newcastle United. Manchester United mengalami kesulitan dalam 1 bulan terakhir. Situasi ini akhirnya membuat Ralf Rangnick mendapat kritikan dan dianggap gak becus dalam menangani MU. Kritikan tersebut mendapat tanggapan dari Gary Neville. Neville menyebut kalau Rangnick kesulitan untuk menerapkan gaya permainannya. Pasalnya para pemain berpikir kalau masa kepelatihan Rangnick cuma sebentar. Ronald Araujo harus menepi karena cedera yang ia alami pada laga melawan Espanyol. Sementara Rafael Leao yang tampil apik di AC Milan kini diincar oleh Arsenal dan Newcastle United. Ronald Araujo harus ditarik keluar pada pertandingan lawan Espanyol akhir pekan yang lalu. Hasil tes mengkonfirmasi kalau Araujo mengalami cedera otot di kaki kirinya. Kabarnya Araujo akan menepi dan harus absen melawan Napoli hari Jumat nanti. Selain itu belum diketahui pasti kapan Araujo bisa kembali merumput. Sebagai informasi, di musim ini Araujo sudah memainkan 26 pertandingan dengan mencetak 3 gol. Rafael Leao didatangkan oleh AC Milan pada tahun 2019 lalu. Saat itu Leao direkrut dari Lille dengan harga 23 juta euro. Setelah mengalami masa sulit, Leao mampu bangkit dan membuktikan kualitasnya. Berikutnya Leao mulai mencetak gol dan menyumbang assist untuk skuad Rossoneri. Berkat performa apiknya tersebut, Leao mulai menarik perhatian klub Eropa termasuk Arsenal dan Newcastle United. Akan tetapi AC Milan dikabarkan ingin memperpanjang kontrak Leao selama 2 tahun lagi. Fred seringkali menjadi sasaran kemarahan publik karena performanya yang gak memuaskan. Gak heran kalau Manchester United terus didesak untuk merekrut gelandang baru. Mantan pemain MU Paul Ince memberi saran untuk merekrut Bissouma dari Brighton. Apalagi Bissouma bisa didapat dengan harga yang cukup murah. Ince mengatakan kalau Manchester United butuh seorang seperti Bissouma. Ince juga yakin kalau Paul Pogba nggak akan bertahan lama di Old Trafford. Ralf Rangnick mengaku masih menyesuaikan tim dan gak akan mencopot ban kapten Maguire. Sedangkan Memphis Depay merantau ke Italia dan bakal bergabung dengan Napoli. Harry Maguire sudah menjabat sebagai kapten Manchester United sejak bulan Januari 2020. Akan tetapi belakangan ini Maguire justru menerima banyak kritik. Sang pelatih Ralf Rangnick juga sadar kalau belakangan ini penampilan Maguire sedang gak bagus. Rangnick juga bilang kalau dia butuh waktu untuk menyesuaikan timnya. Rangnick bahkan menyebut kalau dia gak punya alasan untuk mencopot ban kapten Maguire. Memphis Depay saat ini berada di situasi yang kurang baik. Pasalnya Depay sudah bukanlah pilihan utama Xavi Hernandez di lini penyerangan Barcelona. Dilansir dari Calcio Mercato, Depay akan pindah ke Italia di musim panas nanti. Kabarnya Depay akan pindah ke Naples dan bergabung dengan Napoli. Terkait kabar tersebut, pihak Barca merasa nggak keberatan dan sudah nggak membutuhkan jasa sang bomber.
Padahal di musim ini Depay sudah menyumbangkan 8 gol. Dilansir dari Diario AS, Nasser Al-Khelaifi mengundang Florentino Perez untuk makan malam bersama. Akan tetapi belum diketahui secara pasti apa topik pembicaraan mereka. Kabarnya mereka membahas transfer Kylian Mbappe yang diyakini akan segera pergi ke Real Madrid. Mbappe juga akan datang secara gratis dengan status bebas transfer. Selain itu kabarnya mereka juga membahas tentang Zinedine Zidane. Pasalnya Zidane sering dikaitkan sebagai pelatih baru Parisiens nanti. Kepergian Lionel Messi membuat Barcelona menderita karena ditinggal oleh banyak sponsor. Kita jauh ke Inggris guys, ada Rio Ferdinand yang memuji dominasi Manchester City di beberapa musim terakhir ini. Dilansir dari L'Equipe, Barcelona harus menderita karena ditinggal oleh sponsor. Hal ini terjadi saat Lionel Messi memutuskan untuk hengkang ke PSG. Menurut Direktur Olahraga Barcelona Mateu Alemany, sponsor selalu mengikuti kemanapun Messi pergi, termasuk saat pindah ke klub ibu kota Prancis. Sementara itu, Barcelona sedang menyepakati sponsor dan penamaan stadion dengan Spotify. Brilian Aldama direkrut oleh HNK Rijeka pada bulan April tahun lalu. Kemudian ia dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Kroasia NK Pomorak. Akan tetapi Aldama mengalami cedera dan Aldama pun berharap kalau dia akan tetap bisa bermain di Eropa. Selain itu Aldama juga ingin pindah ke klub yang lebih besar dan serius untuk menggunakan jasanya. Rio Ferdinand menilai Manchester City sangat mendominasi Liga Inggris musim ini. Ferdinand menganggap kalau skuad Citizen hampir pasti memenangkan gelar. Ferdinand mengatakan kalau Manchester City terlihat nyaman dengan permainan mereka. Kevin De Bruyne CS juga mendominasi seluruh pertandingan. Hebatnya Pep Guardiola bisa melakukan hal tersebut tanpa striker yang murni. Berita selanjutnya, Cristiano Ronaldo yang kesulitan mencetak gol dapat pembelaan dari berbagai pihak termasuk sang pelatih. Selain itu ada juga Zlatan Ibrahimovic yang latihan ala Jackie Chan. Cristiano Ronaldo sedang kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhir. Ini juga merupakan catatan terburuk dalam belasan tahun karir Ronaldo. Alhasil Ronaldo dianggap sebagai biang kerok di balik buruknya performa MU. Hal ini pun mendapat komentar dari pelatih Manchester United, Ralf Rangnick. Rangnick menyebut kalau Ronaldo memang harus mencetak lebih banyak gol. Akan tetapi Rangnick juga bilang kalau masalah ini juga terjadi pada pemain lain. PSG bertanding melawan Real Madrid dengan memainkan Gianluigi Donnarumma. Sebelumnya Donnarumma juga difavoritkan untuk tampil melawan El Real. Dukungan ini juga datang dari berbagai media olahraga seperti La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, dan L'Equipe. Pada laga ini bisa dibilang Donnarumma nggak bekerja banyak. Pasalnya Real Madrid dibuat kesulitan dalam menembus lini pertahanan skuad Parisiens. Sementara itu Keylor Navas diprediksi bakal tampil pada leg kedua. Striker veteran AC Milan Zlatan Ibrahimovic meniru latihan fisik ala Jackie Chan. Ibrahimovic sendiri kembali absen dari lapangan hijau karena mengalami cedera tendon Achilles. Sejak absen, posisinya digantikan oleh Olivier Giroud. Saat ini Ibrahimovic sedang berusaha keras untuk menjaga sekaligus memulihkan kondisi fisiknya. Dalam salah satu latihannya, Ibrahimovic meniru latihan Jackie Chan di film Drunken Master. Selanjutnya Manchester City buktikan dominasi dengan membantai Sporting Lisbon 5-0. Sementara PSG berhasil unggul tipis 1-0 atas Real Madrid lewat gol tunggal dari Kylian Mbappe. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Manchester City bertanding melawan Sporting Lisbon. Bertanding di Estadio José Alvalade, skuad Citizen unggul 5 gol tanpa balas. 5 gol tersebut dilesakan oleh Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling, dan 2 gol dari Bernardo Silva. Pada laga ini Manchester City juga sangat mendominasi statistik.
Hal ini terlihat di mana skuad Citizen mencatatkan 64% penguasaan bola dan 15 percobaan tendangan. Walaupun sempat unggul lebih dulu, Manchester United gagal menang di 3 laga terakhir. Terkait hal tersebut, sang pelatih Ralf Rangnick sampai meminta bantuan psikolog bernama Sascha Lense. Sebelumnya, Sascha Lense pernah bekerja sama dengan klub Bundesliga yakni RB Leipzig. Langkah ini diambil Rangnick untuk membangkitkan mental para pemain Manchester United. Dalam wawancaranya, Rangnick menyebut kalau dia sudah membahas masalah timnya kepada Sascha Lense. Nantinya sang psikolog akan berbicara kepada pemain satu persatu. Pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, PSG bertanding melawan Real Madrid. Di hadapan publik Parc des Princes, PSG berhasil unggul dengan skor tipis 1-0. Pada laga ini PSG sebenarnya mendominasi dengan 58% penguasaan bola. Lionel Messi CS bahkan melepaskan 21 percobaan di mana 8 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Real Madrid cuma mampu mencatatkan 3 percobaan saja. Akan tetapi gol baru tercipta pada menit ke-94 lewat aksi dari Kylian Mbappe. PSG yang menggempur Real Madrid meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Akan tetapi sejumlah penyelesaian buruk gagal berakhir dengan maksimal. PSG mendapat peluang paling berharga setelah Kylian Mbappe dijatuhkan Dani Carvajal di kotak terlarang. Terkait pelanggaran tersebut, sang wasit langsung memberikan hadiah penalti. Tetapi sayang Lionel Messi yang maju sebagai eksekutor gagal menunaikan tugasnya dengan sempurna. Saat itu Messi melepaskan tembakan ke arah kanan bawah dan diantisipasi oleh Thibaut Courtois. Setelah gagal mencetak gol lewat titik putih, PSG kembali mengalami kebuntuan. Pertandingan bahkan digadang akan berakhir tanpa satupun gol. Di masa injury time, PSG menyerang dari sisi sayap kiri melalui umpan bekel dari Neymar. Berikutnya giliran Mbappe yang menusuk jantung pertahanan dan melewati Eder Militao sekaligus Lucas Vazquez. Di dalam kotak penalti, Mbappe melepaskan tembakan keras dan berhasil mengolongi Courtois. Hasilnya PSG selamat dari hasil seri. Thibaut Courtois tampil apik di bawah mistar gawang Real Madrid dengan melakukan banyak sekali penyelamatan. Kita ke Liga Inggris, ada Manchester United yang menekuk Brighton dengan skor 2-0. Pada laga PSG melawan Real Madrid, Thibaut Courtois harus jatuh bangun menahan gempuran Kylian Mbappe CS. Hal ini terlihat di mana PSG mencatatkan 8 tendangan mengarah ke gawang. Hebatnya dari 8 tendangan tersebut cuma 1 yang berujung gol. Berkat penampilan apiknya, Courtois mendapat rating 7,30 dari situs WhoScored. Rating ini lebih tinggi dari seluruh bek Real Madrid yakni Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao, dan Dani Carvajal. Dari keempatnya, Alaba menjadi yang terburuk dengan rating 6,73 saja. Pada pertandingan pekan ke-18 Liga Inggris, Manchester United bertanding melawan Brighton. Di lapangan Old Trafford, skuad The Red Devil berhasil unggul dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dicetak oleh Ronaldo pada menit ke-51 dan Bruno Fernandes pada menit ke-97. Sementara Brentford melepaskan 3 tembakan mengarah ke gawang tanpa satu pun yang berbuah gol. Kemenangan ini membuat Manchester United berada di peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 43 poin. Sementara Brighton mendiami peringkat 9 dengan mengkoleksi 33 poin. Laga PSG melawan Real Madrid berlangsung cukup keras. Pasalnya kedua tim menghasilkan banyak sekali pelanggaran. PSG mencatatkan 14 pelanggaran sementara El Real 2 pelanggaran lebih sedikit. PSG menerima 4 kartu kuning untuk Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Leandro Paredes, dan Marco Verratti. Sementara El Real 3 kartu kuning untuk Casemiro, Ferland Mendy, dan Eder Militao. Sementara itu Casemiro dan Mendy dipastikan absen pada laga leg kedua karena akumulasi kartu.
Pada musim 2020-2021, Chelsea memecat pelatih yang berstatus legenda klub yakni Frank Lampard. Setelah itu Chelsea mengangkat pelatih anyar asal Jerman yakni Thomas Tuchel. Hasilnya Chelsea berhasil menjuarai trofi Liga Champions, UEFA Super Cup sampai FIFA World Cup. Langkah ini dianggap bisa diikuti oleh Manchester United. Pasalnya di musim ini The Red Devils sudah memecat pelatih yang juga legenda klub Ole Gunnar Solskjaer dan mengangkat pelatih asal Jerman yakni Ralf Rangnick. Pada laga melawan Brentford, Manchester United berhasil meraih hasil positif dengan unggul 2-0. Salah satu dari gol tersebut dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Uniknya seusai laga Ronaldo langsung menulis cuitan di akun Twitter pribadinya. Ronaldo menyampaikan kata-kata motivasi seperti kembali ke jalur, kerja keras, kerja sama tim, dan kerja serius. Lucunya cuitan ini ditanggapi oleh berbagai akun dengan tanggapan yang lawak, termasuk akun Indeks Time yang menyuruh Ronaldo untuk pendinginan dulu. Guys, kita masuk ke bacain komentar ini dari Jeans Gaming. Kau wajib baca komenku kalau benar UCL 16 besar PSG Madrid 3-1. Prediksi kamu salah, tapi PSG tetap menang dong. Namanya tim kesayangan aku. Next, ini dari Renaldi Mirdas. Mudah-mudahan Arsenal masuk UCL, amin. Amin guys, kapan lagi coba Arsenal masuk UCL ya kan? Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.